Pikirkan juga lalu lintasnya, aturannya, terus pola hidup warga sana yang tadinya naik mobil terus atau naik motor itu ke Jalan mana ke kaki, burger gitu jalan kaki, naik sepeda. Cuma ditambah Transjakarta atau trayek kendaraan umum, tapi tanpa melihat atau enggak tanpa berupaya melebarkan jalan Sawangan ini. Akhirnya Pak Wali kan hari ini punya alternatif lebaran jalan Tapi Enggram. gue masih sampai curiga ada Pemuda. Dewan itu gak mau ngapain. Kita cari-cari tahu ya kan. Dari tadi gue diem di awal itu gue masih. Bang Arep udah tahu. Selamat malam, balik lagi bersama kami di Spill Tipis by Radar Depok. Dengan tentunya pembahasan yang selalu menarik untuk disimak. Apa? Nah, malam ini kita mau bahas soal Perubahan. the real perubahan. Tapi harus besar-besaran, jangan nanggung sampai situ doang. Jadi dari semua sisi nih. Ya, nanti besar. Oke. Nah, sekarang tapi kan jangan yang kecil-kecilnya dulu. Jangan fokus di infrastruktur aja, tapi coba dari awal dulu kita mau ngebahas apa emang? Kita harus mengapresiasi dulu. Pertama sama pemerintah Kota Depok yang berkomitmen bahwa melakukan upaya untuk melebarkan jalan Sawangan. Berarti bukan omon-omon ya. Bukan omon-omon Bang, omon-omon. sesuai dengan pernyataannya dan janjinya ya. Janji kampanye. Janji kampanye. Jadi pelebaran jalan Enggram sampai Pemuda. Untuk salah satu upaya untuk mengantisipasi kemacetan di Sawangan Kubro. Apa? Kupro ya. Kupro. Ke rumah gua tuh. Oh, iya. Abang masuk Kupro apa masuk yang itu, Bang? Ya tergantung. Tadi hari ini groundbreaking. Ya, peletakan batu pertama. Betul. Jadi Gimana? ya gua hadir. Ya, hadir. Jadi ini menjadi apa ya, pertaruhan serta pembuktian dari janji kampanye Pak Wali Kota. Yes. Jadi proses yang sangat panjang ya, berpuluh tahun mungkin. Jadi Semenjak Kota Depok jadi kota. jadi tuh Sawangan itu memang setiap keluhan tuh macet udah. Kalau orang Sawangan tuh udah kagak nggak ini lagi lah. Emang itu mah udah pasti lah itu mah. Jadi mau dimulai tadi tuh proses groundbreaking 17 Juni sampai nanti selesai pembangunan itu 6 Desember. Targetnya selesai Target 6 Desember ini Hampir 5 bulan ya. ya. Jadi khusus untuk Jalan Enggram dulu nih sampai jalur ke Pemuda. Jalan Pemuda. Jadi kemarin kan pembebasannya udah tuh 40 miliar ya. Ya. 40 miliar dan apa namanya saat ini untuk konstruksinya pembangunan jalan itu ngabisin 30 miliar. Yang menang tuh PT Lagoa Nusantara. Itu konstruksinya. Tapi gue apresiasi dulu sama Disrum Kim karena pembebasan lahan ini tanpa ekses ya kan. Biasanya kan pembebasan lahan itu ada aja yang namanya konsinyasi lah, apalah. Pak Kadisnya bagus nih Pak. Berakhir di pengadilan negeri ya kan. Ini nggak ada tanpa ekses, artinya dari 2005 nyambung ke 2006 langsung konstruksi, makanya bisa langsung pembangunan. Jadi Bahkan ada yang sudah menghancurkan rumahnya, merobohkan rumahnya sendiri ya. Masing-masing ya dengan inisiatif apa mandiri. namanya ya tinggal proses. Kalau untuk pembebasan tuh udah clear, tinggal nanti mungkin ngelanjut PR-nya sampai ke Parung Bingung. Itu tadi pemenang lelangnya siapa Jun? PT Lagoa Nusantara. Lagoa Nusantara di angka berapa dia? 30 miliar, 30 miliar. 12 juta. Nah nanti ya kita kan sebagai kontrol sosial juga kita bisa lihat nanti pembangunannya ya kan. Iya, Soalnya kan panjangnya itu 870 berapa? 72 meter. panjangnya. Lebarnya Kalau untuk di Enggram itu lebar 11,5 meter, kalau sampai di Pemuda 10,5. nah itu nanti kita cek tuh, bukannya kita lagi ngapa-ngapain ya, maksudnya nanti kita cek ketebalannya tuh. Jadi Kita watchdog pokoknya. ya, jadi sedikit Ya doknya doang kayaknya nih. tadi kan pemenangnya PT Lagoa Nusantara itu berasal dari kota Jakarta tuh, Bang. Yang menang. Yang menang, bukan Jadi bukan warga Depok bukan perusahaan asli Depok nih. Dia memang membidangi soal ya proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan itulah properti, Ya kalau pembangunan prinsipnya infrastruktur. sih
mau Depok mau Jakarta, yang penting kadang-kadang yang penting kerjanya bagus aja. Ya itu. Ya betul. Kadang Depok juga sih. Lelang kita cari yang termurah kan, cari yang murah, tapi yang berkualitas juga kalau buat, dan dia mungkin memenuhi skala tuntutan dari pemerintah kota ya. Dan ya we'll see aja nih gimana proses pembangunannya. Bahkan tadi tuh Forkopimda lengkap. Anggota DPR itu Bang Pradin menangis beliau. Itu dia. Karena memang setelah saat itu gua kan ngobrol Bang, sampai menangis. Karena ini memang mimpi lama. DED-nya jadi dia wakil tuh ternyata. Oh, dari Tadi sebelumnya. ngomong, ya kan dia kan periode 2016-2021 tuh. Dicerita itu DED dari zaman Abang Jun. Berarti dari 2016 udah ada ya. Udah punya gambar mungkin ya. Bukan market ya. Mungkin baru gambar desain blueprint apa rencana. Blueprint lah, tapi DED kan baru dikerjakan kemarin waktu 2000 berapa atau 2025 ya nggak salah. Ya mungkin blueprint ya. Tadi dia soalnya beliau ngomongnya sama gua tuh DED. Mungkin ya blueprint proses dia waktu itu menjadi wakil wali kota. Ya karena satu hal yang lain belum terrealisasi karena mungkin saat itu belum menjadi fokus ya untuk Sawangan, padahal trayeknya udah lama banget. Untuk pemerintah kota bisa mengintervensi pemecahan masalah kemacetan Sawangan yang gue ngeliat sih dari dulu ngomongnya Raya Sawangan bukan punya kota Depok punya ini, tapi kan yang kena macet ya orang Depok. Tapi bagaimana pemerintah kota ini menggeliatkan, ya udah ambil yang di sampingnya kan. Nah kalau Engram kan punya kita tuh bisa kita intervensi. Karena kalau nunggu pusat terus kayaknya ya lama ya itu gimana? Pusat juga nggak ngurusin Depok doang kan? Iya gitu. Dan tadi informasi yang disampaikan wali kota sendiri itu untuk tahun ini nih akan coba terus selain pembangunan itu beres ya. Mungkin sambil berjalan juga proses pembebasan sampai ke arah Parung Bingung jalan tuh. Di tahun ini juga. Tahun ini juga. Jadi kemungkinan akan menyedot biaya itu 110 miliar tuh. Pembebasan lahannya aja. Pembebasan lahan. Dan saat ini punya nih APBD murni 60. Jadi nanti di perubahan mau nambah 50 lagi. Kalau disetujui. Ya. Nah, berarti kan total 110 ya. Tapi kalau dihitung dari gambaran lah, dari kasat mata kita lah, dari Pemuda sampai Parung Bingung itu kan nggak terlalu jauh ya. Maksudnya nggak terlalu jauh ketimbang daripada Engram ke Pemuda. Nah, sampai 800. Ya mungkin bidang-bidangnya kali. Nah, ini yang bikin mahal kali ya. Mungkin NJOP-nya berarti lama-lama kan beda naik tuh. Mungkin ya nanti tentu kita akan memberitakan kenapa lebih mahal. Mungkin perbandingan harga bidang. Iya. Nanti mungkin di dinas pendapatan BKD ya di bidang pendapatan 2 tuh itu bisa menjelaskan tuh NJOP-nya berapa per bidangnya. Karena kemarin terakhir ada satu rumah juga yang ketinggalan ya. Gue masih moto Proses itu. Pembebasan lahan. Oh iya itu terakhir Ya, pagarnya aja tuh yang kena ya. Oh. Jadi belum fix di nilai pagarnya, tapi memang udah beres sih di waktu kita syuting ini gitu. Jadi memang ya ini proyek progresif ya dari pemerintah untuk akhirnya bisa mengentaskan kemacetan. Karena memang ya ini biaya mahal ya. Karena memang kalau tadi ngitung juga tadi Pak Wali pun membebaskan lahan sampai ke tol tambah lagi 270 miliar. Wow. Dari yang tadi Dari Parung Bingung. dari Parung Bingung sampai exit tol. Exit tol itu Tapi memang itu perlu sih, karena memang dari situ sampai exit itu masih sempit jalurnya. Nah, itu 2 jalur aja cukup, mungkin bisa tadi 3 gitu. ditargetkan Paulit sebut ngomong antara 2028 tuh. Tuntas. Jadi total itu nanti bisa 330 miliar. Ini di luar yang 110 miliar Parung Bingung ya. Oh, berarti sambungan dari Parung Bingung sampai exit tol aja. Berapa 300? 30. Nambah 270 itu Berarti 270. untuk pembahasannya. Pembebasan lahan doang. belum Nah, ini sebenarnya harus ada fisiknya. intervensi dari luar sih sebenarnya. Harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Ya, karena ya bisa aja APBD sih kalau cuman kan tak khawatir mungkin ada perlu pembiayaan lain kan habis untuk di situ doang. Teriaklah warga yang sebelah mana. Iya, kan nanti kan berimbasnya khawatirnya kan dari pendidikannya, kesehatannya berimbas. Nah, ini harus diimbangi tuh. Nah, memang biarpun apakah memang proyek ini tuh bisa ngepres angka kemacetan tuh sampai 80% tuh. 75 sampai 80% bisa
apa namanya teratasi. Jadi biarpun nanti kayak gue nih, gue kan orang Bedahan, keluar Tugu Batu tuh udah nggak bisa ke kanan lagi tuh udah. Langsung ambil kiri. Putar turun, di Engram. masuk di Engram. Pun demikian Transjakarta. Putarnya situ. Masuk situ. Berarti kan kita tahu gedenya kayak apa tuh jalan, karena Transjakarta aja ketika di Sawangan, raya Sawangan aja udah kagak bisa kita balap tuh. Jadi memang gue ngeliat sih tadi untuk exitnya di Pemuda, gue ngeliat udah kasaratannya gede, lebar, gede banget. Tadi untuk ini aneh gue ngeliat karena masih ada rumah yang masih dihancurin. Tadi tuh gue ngeliat posisinya apa di Jalan Pemuda. Pas gue ngeliat di exit di Pemudanya, wah lebar banget. Masuk itu bis. Maksudnya bukan pas bisa ngepas jalan masih lega lagi, jadi masih bisa dua bis kali mungkin. Ya kecuali kalau pas belok kan nggak bisa ngebalap lah itu. Iya. Itu emang mentok kan. Ya ini nanti tuh dari arah Parung Bingung udah satu arah tuh. SSA sampai Engram. Sampai Engram, karena untuk orang apa namanya yang dari pokoknya yang mau ke arah Pemuda yang dia tinggal di tengah-tengah antara Engram nih Pemuda, dia rumahnya tinggal di tengah-tengah gini nih, dia nggak bisa langsung ke Pemuda nih, dia belok dulu nih ke Engram baru begini keluar Pemuda. Kalau yang dari Sawangan mah enak aja ya masuk Engram kan, langsung keluar Pemuda. Nah kalau yang dari Parung Bingung, ya udah nih jalan lempeng karena nanti dari Sawangan sampai Engram ini udah satu arah tuh. Iya. Ya memang harus begitu kalau kita cuma ngelebarin doang terus kagak ada solusinya cuma. Gue pernah ngeliat gambar ya ditunjukin salah satu ASN ya. Itu desain tuh sebenarnya bisa sampai Pengasinan, sampai lampu merah Pengasinan. Kalau itu bener-bener ini mah proyek 10 tahun harusnya. Ya nggak bisa. Gede lagi tuh nanti raya sampai lampu merah Pengasinan. Tapi ya itu nantilah. Gue ngeliat gambar di apa untuk proses pembangunan yang Engram Pemuda ini. Ya menurut gue memecah kemacetan karena memang posisi macet itu dimulai itu dari tanjakan Bedahan, tanjakan Sekolah Yapan. Ya itu dimulai macetnya dari situ. Udah jalannya nanjak, kadang-kadang truk dengan kapasitas berlebih dan mungkin sudah tidak layak jalan masih mogok aja, patah as roda lah atau apalah, turunan tengkorak sebutannya kan di apa itu. Nah, ketika memang nanti mobil dibelokin ke Engram, dia kagak nanjak lagi. Turunan. Iya, jadi dia udah kagak ngelewatin. Jadi dia langsung turunan aja gitu. Iya. Ya enak lah mudah-mudahan. Tapi sebenarnya bisa juga sih intervensi dari pusat atau dari Jawa Barat karena kan dia yang udah setahu gue Depok itu pembebasan lahannya konstruksinya bisa dari Jawa Barat. Misalnya kayak salah satu contohnya flyover Dewi Sartika. Itu pembebasan kita. Iya, kan tadi gue ngomong maksudnya pembebasannya kita, konstruksinya, pembangunannya dari Jawa Barat atau dari pusat. Bisa juga maksudnya. Ya, jadi ini bisa berkesinambungan. Dan gue pernah inget bukan statement ya dari pejabat Pemkot Depok. Harusnya tuh tol itu ngasih pembebasan loh. Ya. Waktu itu sempat ada janji. Ya. Harus ngebebasin jadi ngelebarin tuh. Nah. Kalau exit tol itu tuh. Desari itu janjinya mau ngelebarin dari berapa meter gitu. Ya. Mau yang arah Sawangan sama yang arah ke Pancoran Mas. Tapi janji tinggallah janji ya kan. Tagih dong gitu. Jadi jangan. Ya maksudnya minimal tagih walaupun nggak bisa semuanya. Yang penting bisa ada upaya untuk. Melebarkan juga gitu yang minimal, sesuai dia omongannya dia kan gitu. Minimal tagih kalau nggak dibayar tungguin gitu ya, iya kalau nggak ontrok jadi asik lah mudah-mudahan program ini juga program yang masuk dalam RPJMD Wali Kota Depok yang sekarang dan memang nanti Jalan Raya Sawangan ini nantinya diproyeksikan untuk dilebarkan gitu. Tapi memang karena keterbatasan anggaran ya itu kan tadi balik lagi memang ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pembebasan dan pembangunannya seperti itu. Nah, untuk sementara ini jadi Jalan Engram sama Jalan Pemuda ini sebagai solusi alternatif. Jadi yang utamanya itu ya di Jalan Raya Sawangan tadi yang mau dilebarkan gitu. Tapi perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat yang
ya saat ini lagi pengurangan anggaran ya di mana-mana. Itu ya. TKD-nya dipotong Iya, itu ya. TKD. Tapi Pak Wali Kota masih bukan berani ya, dia tetap konsisten dan komitmennya untuk tetap melakukan pelebaran jalan Enggram itu untuk mengurai kemacetan. Soalnya gimana nggak macet ya, Sawangan dengan lebar yang bisa kita lihat nggak cukup besar, arus lalu lintas di situ luar biasa padatnya begitu kan. Apalagi ada beberapa titik-titik kemacetan, persimpangan-persimpangan yang cukup crowded gitu ya kan, kayak di di Parung Bingung, terus di mana lagi tuh Tugu Batu itu kan, itu kan jadi titik-titik kemacetan tuh, simpul kemacetan dia. Soalnya juga dari data yang gue dapat juga, misalnya untuk arus lalu lintas di situ bisa hampir 10 sampai 11 ribu kendaraan tuh yang melintas dalam satu hari itu gitu. Jadi ya pasti ditambah lagi ada yang tadi Bang Jun bilang, Transjakarta yang ukurannya sebenarnya ukurannya besar tapi kapasitas dan jalannya nggak bisa menunjang. Akhirnya semakin crowded lagi lah kemacetannya. Makanya ada saat itu masyarakat yang ada yang pro dan ada yang kontra gitu kan, soal adanya Transjakarta ini, karena menurut dia akan menambah kemacetan. Percuma ditambah Transjakarta atau trayek kendaraan umum tapi tanpa melihat atau enggak tanpa berupaya melebarkan jalan Sawangan ini. Akhirnya Pak Wali kan hari ini punya alternatif itu nih, yang nantinya Transjakarta akan lewat di situ. Nah, memang untuk masuk dan keluarnya ini yang harus diperhatikan betul ya, karena jangan sampai menjadi simpul kemacetan lagi, karena titik kemacetan baru di situ. Pelebarannya harus benar, mungkin rekayasa jalannya juga harus betul gitu ya, apalagi dalam pembangunan sekarang ini kan aktivitas kendaraan mobil berat juga pasti banyak gitu. Nah itu dia, soalnya nanti akan ada penyempitan jalan lagi keluar dari Enggram, dari Pemuda menuju ke Parung Bingung. Itu pasti akan menjadi kemacetan ya, apalagi dengan posisi yang tanjakan gitu, dengan jarak yang, jadi ukuran jaraknya sekitar 100 meter udah ada persimpangan lagi, karena keluar dari Pemuda menuju ke Parung Bingung itu kan nggak jauh tuh jaraknya tuh. Di situ ada 2 titik kemacetan. Makanya pelebarannya menurut gua selain di dalam jalannya, di masuk dan keluarnya itu penting tuh. Kemarin sempat gua melintas di Jalan Enggram saat 2 hari atau 3 hari sebelum groundbreaking ini, hari Minggu tepatnya kalau nggak salah. Nah, kan sebelah kirinya itu kali ya Bang ya. Jalan mana? Ya, Enggram ya. Jalan Enggram. Iya, kali ya. Got agak gede aja. Got agak besar ya. Berarti dia kayak irigasi modelnya. Iya, jadi yang tapi kan 2 meter kan ada mah? Ada. Ya. Berarti pelebarannya itu di sebelah kanan ya, Bang? Sebelah kanan ya. Karena gua melihat sepanjang itu memang rumah-rumah itu di kalau rumah yang di PPTN kali enggak, yang sebelah kiri ini enggak kan ya, sebelah kanan. Jadi masuk tuh yang dari dulu tuh perumahan lagi, restoran Tirta Rasa atau lewat gitu, itu habisan itu. Oke. Nah, gua masih sedikit bingung soal ketinggian jalannya tuh Bang. Dia kadang masuk tuh nggak selebar ini. Kalau kemarin gue lihat, jadi kayak ada yang di bawah gitu. Apakah itu nanti saat ini, maksudnya yang saat ini ada jalannya ada di bawah kali apa ada di atas kali? Sejajar. Ya itu harus dipikirin tuh. Ya kalau nggak kayak Mampang juga banjir. Segede kali Mampang. Kebesaran kali Mampang. Minimal dikeruk. Mampang mas. Kali itu mah jadi kayak irigasi aja. Ya. Got agak gede dikit lah. Ya minimal dikeruk lah itu. Itu harus itu. Ya pasti juga. Pasti nanti sama PT apa itu. Lagwa Nusantara. Gue juga menyorotin ini tadi, sempat ngobrol juga. Gue menanya ini ke Bang Pradi ya, gue tanya, Bang, artinya kadang-kadang macet ini sumbangan itu bukan hanya dari jalan kecil yang ada mobil keluar atau apa, tapi adalah truk dengan tonase besar tuh lewat di jam-jam sibuk. Ya sama aja bohong ya. Jadi karena memang kita tahu lah jalan raya ini kan bypass nih antara Bogor Parung tuh untuk ngeliat Depok. Jadi jalur besar lah, jalur
antar kota gitu. Ya kan di situ kan ada tol juga. Orang kan iya. kalau dari Bojongsari mau ke tol lewat situ bisa. Dan rata-rata tuh mobil itu jelek, bawa mobil material paling sering itu dari arah Parung itu lewat situ. Dan ini juga menjadi saran positif ya menurut gua. Kita tuh menyarankan tadi itu harus ada pembagian jadwal. Kalau bisa yang fuso gede itu ada jam-jamnya. Termasuk truk apa yang 3/4 ya. Iya. Itu banyak yang jelek. Iya. Nah itu tuh harusnya mungkin ini gimana nih uji kir. Ini gue pernah juga coba mengkritisi nih uji kir di Depok tuh gimana untuk truk-truk yang demikian. Memang kan itu bisa aja truk itu bukan asal dari Depok tapi mungkin dari daerah sekitar kita, mungkin bisa dari apa Tangsel atau Kabupaten Bogor, Parung gitu. Tapi kan melintasi di Depok. Ketika bikin macet atau itunya mogok lah atau asnya roda patah atau seperti apa, yang terimbas kan warga Sawangan juga bikin macet. Nah ini gimana? Biarpun nanti udah nggak nanjak lagi ya turunan. Yang ngeri juga kalau dia bawa beban berat tapi remnya Blong. Nah, Iya. bawahnya itu sekolah loh. Ya, betul. Itu kan harus menjadi juga perhatian dari Disub ini Disub ya, gue khususnya Disub karena yang punya aturan dijalankan Disub DLAJ ya. Ya mungkin ada aturan-aturan pembagian jam gitu, karena gue pernah pagi tuh jam 8 nih udah lewat. harusnya nggak boleh sih. Nah iya. Minimal jam 10 ke atas lah, sampai jam 1 atau jam 2. Malam Jadi itu kita ya. udah nggak keluar lagi gitu. Ya ini harus penegasan. Mungkin harus lintas kepala daerah ya atau lintas kepala dinas Disub Tangsel kah, Bogor, Depok duduk bareng nih bikin peraturan ada aturan negara yang khusus, negara yang melintas nih, aglomerasi. kendaraan yang melintas di daerah gitu. Ya kan itu kan khusus daerah Sawangan doang, nggak Margonda nggak sebelah mana kan kagak bisa lewat bebas aja. Ya jadi maksudnya nih apa namanya? Ya ini menjadi dan diiyakan sama Bang Perku ya harus juga tuh kayaknya harus ada. Biarpun mungkin nanti jalannya lebar tapi kalau dia mau di tengah ya macet lagi gitu. Gue tuh udah liputan di Sawangan itu kan dari 2010 macet itu sering banget itu patah asrul paling sering. Ya, di tanjakan turunan. Iya tanjakan turunan tengkorak kita nyebut dulu. Wah itu dah. Itu berapa kali tuh pagar sekolah Yapan tuh hancur gara-gara ditabrak truk blong. Jadi benar ini kan udah jalur alternatif ya kan untuk mengurai kemacetan di Sawangan. Nah kan sebelumnya di tahun 2025 itu kan Pak Wali Kota sama anggota Komisi 5 DPR RI ya, Pak Sujatmiko kan udah meninjau ya secara langsung. Pak Sujatmiko bilang untuk pelebaran jalan Sawangan kemungkinan besar itu memakan waktu habis 3 tahun. Bahkan saat Pak Erick Thohir datang ke Depok ya, waktu ditemenin Pak Wali Kota, dia bilang Pak Presiden Prabowo sudah memberikan lampu hijau sebenarnya buat pelebaran jalan. Nah, karena semangat di Depok dan semangatnya Pak Wali udah terbukti nih. Nah, menurut gua harus juga tetap dorong ke anggota DPR RI yang kemarin sudah melakukan peninjauan nih Pak Sujatmiko untuk didorong lagi. Begitupun dengan kedekatan Pak SS dengan KDM. Jadi benar akhirnya RPJMD yang tadi lu maksud itu bisa berjalan karena kalau pakai kemampuan fiskalnya Depok gue yakin akan terdampak. Ya saat ini aja kan kemarin aja kan soal Huace ya itu kan dikalahkan kan ya. Tapi kan ini demi kepentingan kemacetan mungkin nanti makanya itu dia harus dipikirkan benar-benar mana yang harus didahulukan kan gitu. Walaupun memang pembebasan lahan itu perlu. Nah itu dia yang dibilang perlu itu dia nggak bisa dong. Maksudnya tiap tahun pembebasan lahan bangun nggak mungkin. Kayaknya mungkin tiap tahun bolehlah pembebasan lahan dulu. Besokannya baru pembebasan lahan lagi. Kalau nggak dari pusatnya mungkin atau dari Jawa Baratnya yang konstruksinya kan gitu. Bisa dikolaborasiin. Ini kan kita kan maksudnya di sini kan ada hebat-hebat lah anggota dewannya lah. Punya kedekatan sama presiden lah, maksudnya apalagi pemenangnya kan partai Gerindra kan gitu. Jadi gampang aja sebenarnya kalau ini apalagi Pak Wali tuh CS banget sama gubernur kan kemana-mana jalan mulu tuh. Bisa tuh mendorong terus juga kan ya emang Pak Erick Thohir juga udah mau ngasih statement itu. Menurut gua
ketika ya kayak seperti Bang Jun bilang, ketika besi itu masih panas, jangan tunggu dingin, diterusin diketok gitu. Jadi benar-benar bengkok bisa jadi gitu. Karena kalau udah dingin Susah lagi besi gitu. panasin Panasin lagi. ulang. Nah, panasin ulang bisa setahun 2 tahun. Nah, makanya ini memang harus tetap konsisten, tetap komitmen ya buat merealisasikan semangatnya Pak Wali Kota ya buat warga Sawangan sendiri buat minta ke pusat atau enggak meminta dorongan dari Jawa Barat bahwa memang Sawangan ini penting banget, mendesak sih kalau menurut gua dengan kemacetan yang luar biasa di situ ya. Kita bahkan pernah ngelakuin investigasi ya, kita coba naik angkutan umum dari situ, dari terminal Depok sampai ke Sawangan itu, McD itu. Ya itu ngabisin waktu berapa jam, bukan menit. Ya pokoknya naik turun saudara ada tuh. Iya, ngobrol panjang di jalan ya Bang. Kayak ALS, naik nggak kenal turun saudara. Tapi setelah maksudnya setelah konstruksi ini, maksudnya gue pengen lihat juga ada nggak pedestrian yang mumpuni. Ya, karena itu kan memang Tadi saya memang mau dibilang tuh di Pemuda ada taman nanti harusnya ada ya, maksudnya lebar. Harusnya ada, jangan cuman 2 meter jangan cuman 1 meter atau 2 meter yang biasa yang kayak kita lihat nih. Harusnya mau dibikin model kayak Margonda. Jadi tempat nongkrong itu kan bisa jadi bagus tuh, hidup tuh. Nah, mengajak juga warga sekitar, warga situ, jadi nggak mau kemana-mana, ngapain sih naik mobil, udah pakai jalan kaki aja atau pakai sepedaan, kan estetik gitu. lah. Nah, lebih kayak gitu, kita udah mulai membuka pola pikir warga yang tadinya apa-apa naik motor, naik mobil, ya udah sekarang mau ke burger yang ada di situ, jadi jalan kaki aja kan enak, pas ada yang nongkrong gitu. Karena bagus ya. Apalagi kalau memang di subnya juga jalan, maksudnya ada inovasi, bisa juga angkutan umum dipenuhin. Jadi kan nggak melulu bawa kendaraan umum mau kemana-mana, kendaraan pribadi. Jadi pakai kendaraan umum aja, itu mungkin jadi solusi banget kemacetan bisa terurai di situ. Emang harus kendaraannya berkurang ya. Yes, itu kan sekarang kan gini aja, satu orang kontrak nih, orang kontrak satu orang kontrak itu bisa 2 motor 3 motor. Hebat Lah memang lakinya punya, bininya punya. Minimal begitu memang. Depan gimana kayak itu? Minimal udah begitu. Itu tuh. lunas belum. Iya, ngutang lagi. Nah makanya memang pengamat transportasi itu Joko Setijowarno. Joko, Pade Joko. Ya, Gua pikir orang Spanyol dari Jose. Jadi memang dia ketika beberapa kali kita wawancara memang salah satu mengurai kemacetan poinnya harus ada transportasi publik yang sampai ke jantungnya masyarakat dan dianterin sampai ke jantungnya kota. Itu harus terintegritas gitu. Kayak Jack Linko Jakarta punya tuh. Nah, itu mulai itu. Memang itu memang harus dihidupkan. Pasti itu terjawab tuh Net, karena memang di awal tahun gue ngeliat dari beritanya si Aldi ya, itu Trans Depok mau ada dari Sawangan. Ya itu dia. Dari Trans Depok itu tapi kan bentuknya bis kan. Ya bis 3/4 sih. Minimal kalau maksud gua model-model kayak Jack Linko kecil gitu tuh kan bisa masuk ke perumahan. Masuk ke perumahan tuh. Kayak masuk ke bedahan ke dalam gitu. Ya kalau orang bedahan emang harus punya motor, kalau enggak itu berarti artinya maksudnya pengamat publik kita itu memang dia udah melakukan survei di wilayah-wilayah itu tuh. Itu udah pasti ya. Apalagi misalkan itu gue cuma satu kelurahan ya, bedahan ya. Belum Pasir Putih. Itu kalau nggak ada itu selesai. Ya itu kan jalan tikusnya banyak masalahnya ya kan. Maksudnya kalau ada angkutan untuk ke terminal yang menuju Terminal Jabar tuh, terminal Sawangan. Iya, di sampai situ aja. Udah selesai sebenarnya. Iya, feeder. Jadi Untuk angkot gitu. Gak perlu mobil apa kan gitu kan. Karena mungkin orang Pondok Petir, orang Serua itu belum ketemu itu. Dan memang Pak Joko juga sempat kasih masukan ya terkait Joko siapa nih? Joko Setijowarno. Lu tadi mau nyebut Joko aja. Permasalahan tadi kendaraan dengan ukuran besar itu memang sebenarnya ada aturannya gitu, nggak boleh gitu. Jadi gua
Pak Jose itu pernah menyarankan. Besok dia kalau panggil saya Jose aja. Maaf ya Pak. Ini bukan Mourinho ya. Sebenarnya itu ada aturan yang mengatur namanya odol, over dimension dan overload. Nah, Oh, itu ada ya aturannya? Ada, Iya, itu benar, ada. benar, Memang ada. cuman Baca dalam banget, pelaksanaannya itu tidak bisa dilakukan oleh Depok sendiri di sub Depok gitu. Jadi dia harus melibatkan dari kementerian maupun provinsi. Balik lagi tuh tadi nanti pembagiannya mobil yang ditindak atau mau disanksi ini nanti masuknya kemana nih? Apakah ke Menhub atau ke Depok atau provinsi seperti itu gitu. Nah tinggal kita lihat nih apakah Ya tinggal keseriusan di subsidi sendiri. pelebaran ini apakah dibarengi dengan itu gitu. Nah itu emang harus sebenarnya jangan cuma ngelebarin doang, itu yang tadi gue bilang dari awal dari pembuka, jangan cuma infrastruktur yang dipikirkan, tapi semuanya itu aspek itu harus dipikirkan. Kenapa gue Kalau bilang? ngelebarin doang ya menguntungkan orang yang punya mobil doang. Iya, jadi percuma. Maksudnya kalau ngelebarin doang, kalau mobilnya Macet juga. kalau misalnya perumahan ini terus ada satu rumah ada 3 mobil sama aja kan Macet. gitu. Apalagi orang yang punya mobil juga bayar pajak. Ah, Jadi tapi dia nggak nikmatin. itu maksud gue. Jadi Iya, dipikirkan juga lalu lintasnya, aturannya, terus pola hidup warga sana yang tadinya naik mobil terus atau naik motor itu ke Jalan mana ke kaki, burger gitu jalan kaki, naik sepeda. Nah, gitu itu lebih keren. Iyalah. Udah kan Depok smart city. Smart city. Kota ya. Smart ya kan, sehat maksudnya gitu, jalan. Ini juga smart. Iya. Yoi. Ya, ya, oke Pak Sufyan Suri. Keren ya, tapi keren menurut Maksudnya gua. adanya gebrakan ini jangan setengah-setengah, Iya. gebrak Iya. terus gitu maksudnya. Gua ngeliatnya gini, menurut gua keren karena di tengah keterbatasan anggaran, ya kan. Tapi Pak Wali tetap bisa ngebagi gitu, maksudnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pembangunan kan terbukti gitu. Untuk pembangunannya dia menghadirkan perubahan yang selama ini dinantikan warga Depok gitu. Kita lihat di pendidikannya juga sama, dia menghadirkan RSSG. Namun sayang kemarin ya di kesehatan. Tapi kemarin juga Ketua DPR udah kasih statement ya Bang, Ya. bahwa bakal kembalikan pada tahun ini ya. UHC itu bakal dikembalikan lah, predikat UHC itu diupayakan. Ya artinya Pak Wali tetap dengan keterbatasan anggaran ini mampu menjalankan dinamika yang terjadi gitu. Ya dan nggak melulu minta-minta sama pusat atau provinsi kan. Nah, Ya, itu. bisa gitu. Dia ya. membaginya. Ya biarpun kalau provinsi atau pusat ada ya kalau emang ada kasihin. Iya. Ya, selagi nggak melanggar undang-undang Iya, kan. karena emang gitu. Biar ini percepatan ini Kalau demi emang percepatan ada kan. ya kasihin Kan dong. Tapi buktinya pergerakan Pak Wali Kota menghasilkan percepatan flyover underpass Citayam, ya. Itu kan manuver dia juga tuh. Iya. Motoran sama bupati, sama gubernur. Ya, gitu kan jadi dia tuh. Lu kan ngeliat gue di belakang naik motor juga itu. Oh. Karena kan motornya lewat situ underpass. Iya. Emang ngeri Pak Sufyan Suri ini. Ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Setahun lebih. Berapa Iya, bulan? belum 2 tahun. Belum. Ya, belum tahu. Belum 2 tahun. Tapi memang amazing lah. Dari RSSG, pelebaran Sawangan, nggak banyak drama ya. Jadi saya mau nangis nih. Ya, kayak Bang Pradi dong. Tapi kalau Bang Pradi, Kalau lo kan nangis himpit ekonomi. tapi kalau Bang Pradi mungkin nangis karena dia tahu banget. Tahu kali ya, Bang. gitu. Itu tadi dia Dia cerita. terlibat di Dia dalamnya. cerita gitu. Emang dia udah bagaimana lama. Karena perjuangannya. pernah jadi wakil juga jadi Iya, paham makanya ya. Dia tahu banget Udah digambar gitu. Banyak warganya gitu yang cerita sama dia gitu ya, berharap besar sama dia tapi nggak pernah jadi, sedangkan udah jadi entah apa yang nggak bisa terrealisasi ya, dia mungkin tahu juga gitu. Jadi dia serba bingung akhirnya, makanya tadi peletakan batu pertama ya gue sih Gua agak kaget haru ya, karena sih. gue di depannya pas gue dia nunduk, Haru. gue pikir ngapain ya, nangis. Perjuangan bertahun-tahun ini. langsung habis itu dia Pak Wali tuh ini apa udah sabar bang gitu semangat kita bisa gitu. Sama mungkin berdua sama-sama tahu kali ya Pak Wali. Ya, kan sama saat itu kan ya, Pak Wali kan sekda ya, udah sekda Belum belum. ya. Masih ini kepala BKPSDM. Jadi gue yakin Ya dia tetap tahu aja kan banget. ASN ngerti. Ya mekanisme di dalam dinamikanya gitu, dinamika di dalamnya itu dia tahu ya. Makanya mungkin Pak Wali melakukan satu alternatif karena dia berpikir ini sangat penting ini
dan udah jadi harapan beberapa tahun ke belakang ini. Itu dia. Paling yang kita wanti-wanti justru ini pelaksananya. Iya. Ini anggaran nggak kecil, gede loh, 30 miliar. Jadi ya sama-sama lah. Sama-sama warga semua ya kita tontonin aja pelaksanaannya. Pembangunan yang nggak salah kok. Kita memang sebagai pengawas kita bayar pajak gitu aja. Iya. Ya kan? Nggak boleh sayang itu. Soalnya Kita lihat aja, kita tontonin di pelaksananya kan sampai berapa tuh 6 Desember. Kalau emang lebih dari 6 Desember berarti kan ada adendum biasanya. Nah itu kita lihat aja, makanya sama-sama kita tontonin. Tapi gua bagusnya apa? Mulai di bulan sekarang. Biasanya kan pembangunan tuh awal Agustus, kalau nggak akhir September. Ini Ini bisa makanya lebih banyak waktu banget. Walaupun memang groundbreaking ini kan jatuhnya molor ya. Kalau di sini kan gue lihat 8 Juni, sekarang udah 17. Berarti kan udah molor. Ada 10 hari, 9 hari kan gitu. Ya makanya ini kesempatan lah, maksudnya kesempatan masih banyak waktu untuk konstruksinya yang memang udah didesain sama dinas terkait itu benar-benar dilakukan. Nah, sama-sama lah. Saat ini tadi ada bedengnya nggak Jen? Belum. Ente udah teknis sekali, Bang. Oh iya, Anak harus, mandor. bukan harus diplototin karena ini proyeknya Pak Wali dan pertama kali nggak boleh ada seadanya aja, harus bagus gitu. Ya kan? Harus wah ya. Yoi Harus dong. wah. Dan itu nggak murah. Gitu. nggak murah ya betul. Dan Kalau ini ada memang bedeng- harapan ya Kalau maksudnya. ada bedengnya nanti ya gua suruh Anet ke sono lah. Aldi bawa penggaris ini. tidur di bedeng. Wajib itu. Tadi juga ada anggota DPRD ya. Ya, Koir. Mau Bang Haji. Koir. Oh Dari iya. PKB. Komisi C. Iya Komisi C ya. Oke. Gue mau berasumsi tapi DPRD. takut salah asumsi gue. Gue tahu tuh arahnya mana. Ada kaitannya sama yang Gue kemarin. nggak tahu. Gue tahu arahnya. Gue tahu itu arahnya udah. Soalnya satu-satunya anggota DPRD dan Bang Haji Hoyer. Tapi gak apa-apa. Semangat Bang Haji Hoyer emang luar biasa. Masalah Ya, gue pembangunan pikir tadi tuh ada proyek-proyek besar. pimpinan. Gue pikir ada pimpinan DPRD, kagak ada. Iya seharusnya kan ya. Minimal Tadi- ketua komisi C lah. Iya. Ya, Hengki ya harusnya. Ya, kalau enggak perwakilan dari unsur pimpinan. Iya pimpinan. Tadi kan Pak Ades juga nggak ada, Bu Yeti nggak ada, Pak HTJ nggak ada, Bu Yuni nggak ada. Nah itu. Dan Koir itu juga bukan Dewan Dapil Sawangan ya? Iya, bukan Bang. Bukan. Berarti Ngapain ya kan? Dia datang itu tadi tuh. Ya Pak Wali, Pak Wakil, Bang Pradi, Ketua PN, Kepala Kemenhas Haji, Kapolres diwakilin Kasat Lantas, Dandim datang, yang baca doa dan mencet seremoni itu ulama ternama situ Kiai Damanuri. oh nama dok ya Dam. Jadi yang membaca doa sekaligus diberi kesempatan sama Pak Wali untuk menekan tombol dimulainya pembangunan itu. Jadi bukan Pak Wali yang mencetnya, bukan. Pak Kiai Daman. Oh rame-rame kali ya, maksudnya Pak satu. Kiai Daman sendiri tanya dikasih Pak Daman, Pak Kiai aja nih biar berkah kata dia, karena biar Kiai udah pencet. Jadi ya cukup inilah tadi tuh menarik karena dan ya kan gue parkir di situ ya di sekitaran pinggir jalan ya. Rombongan udah bubar kan gue masih di situ, biarpun belum semuanya bubar. Pak Wali tuh masih di situ. Gue geser Pak Wali tuh akhirnya ninjau ke Parung Bingung net. Untuk pelebaran lagi. Sepertinya dia ninjau karena Lanjutan itu. gue ngobrol di situ, lagi proses itu gue ngobrol sama Lurah Rakapan Jaya Baru, Bang Wahyu, Pak Wahyu gitu. Bang ini wilayah Bang enggak, tapi kayaknya Pak Wali mau ke sekolah nih Bang, ke sekolah YKS gitu deh. Tapi benar. YKS itu kecil loh, itu udah kecil tuh sekolah Ya sebenarnya. gue nggak ngerti dah apa itu. Ya, udah dia- Kemungkinan kena menurut gue. Ya harusnya sih balance kanan Ya. kiri diambil gitu. Misalnya kanannya 5 meter, kirinya 5 meter, dari 10 meter nambahnya. Pokoknya kan, sih gitu. di situ kan ganti untung tuh, nggak ada yang rugi terus Ya itu. iyalah pasti bahagia lah semua yang Bahagia. kena gusuran itu udah pasti bahagia Ya, sekarang. sekarang kan- Karena pohon aja dihitung, bangunan dihitung, tanah dihitung. Makanya lo nanem. Pagernya juga dihitung. Iya, makanya disebutnya ganti untung sekarang, nggak ada ganti untung. Lo nanaminnya nanam kebaikan. Oke. Ya gitulah, tinggal Kita tontonin aja, Ya, sampai selesai kan. pelaksanaannya. Nah. Ada tambahan lagi? Oke. Ada apaan tambahan lagi? sih? Udah berapa menit? Udah 35. Lebih. Oke. Teh. Oke. Siapa? Oke. Ya jadi itu
pembahasan tentang pelebaran jalan Tapi Enggram gue masih sampai curiga Pemuda. deh Dewan itu gak mau ngapain. Kita cari-cari tahu ya kan. Dari tadi gue diem di awal itu gue masih. Bang Aret udah tahu. Sebenarnya gue arahnya tahu kok sebenarnya. Cuman belum ada yang ngomong aja. Iya makanya coba kali dia kalau kita undang ke sini mau ngomong kali ya. Gua mau nyeletuk nih. Jangan dulu, jangan. Jangan. Kita cari tahu aja. Oke, guys. Oke, terima kasih buat waktunya yang sudah menonton Spill Tipis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Kalau mau komen juga bisa ada di bawah. Kalau omongan kita ada yang mau dikomen atau ada yang salah ya monggo. Ya. Silakan. Bisa enggak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam.